guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, amin. Dan mudah-mudahan ditempatkan di raudhatan min riyadil jinan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tahhir lisanana minal kithwi wa qalbana minan nifaqi wa amalana minar riya'i wa basarana minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlil thair. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan yang insya Allah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Kata Allah, Bu, Pak, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Kita punya ladang, kita punya sawah 1 hektar misalkan, bersyukur, ya Allah, saya bersyukur punya sawah 1 hektar, insya Allah besoknya Allah tambahkan 2 hektar, amin. Karena apa? La azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah tambahkan. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dalam masalah dunia, jangan melihat ke atas, tapi harus melihat ke bawah. Contohnya, kita punya mobil, bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur punya mobil. Orang lain mah masih punya motor. Yang punya motor bersyukur, ya Allah, saya bersyukur punya motor. Orang lain mah punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya sepeda. Orang lain mah jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Orang lain banyak yang nggak bisa jalan. Alhamdulillah. Makanya banyak zaman sekarang ibu-ibu yang kalau dalam bahasa Sunda itu kededemes. Nah, itu bahasa Jawa ya. Misalkan nih, kalau ada tetangga beli mobil, istrinya bilang kepada suaminya, bapak, suami orang mau beli mobil, kenapa bapak enggak? Nah, itu kan bener, Bu? Betul, Bu? Misalkan orang lain suaminya beli motor, langsung bilang ke suaminya, bapak, ayah, orang lain mah beli motor, kenapa bapak enggak? Tapi ketika orang lain meninggal dunia, tidak disamakan. Misalkan tetangganya meninggal,
Bapak-bapak, suami orang mah meninggal, kenapa bapak enggak? Nah, banyak yang begitu kan. Nah, karena sebab begitu, marilah kita bersyukur, berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mau urusan lahir, mau urusan batin. Urusan lahir kita lihat mata, tafakur sedikit ke mata. Kita tafakur sedikit ke mata. Pak, Bu, kita melihat menggunakan apa? Kita melihat menggunakan, betul Bu? Pak, melihat menggunakan mata? Yakin? Kita buktikan. Kalau melihat menggunakan mata banyak. Maaf, orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, atau melihat menggunakan apa? Hati. Menggunakan hati. Coba Bapak pejamkan matanya, kelihatan nggak Pak? Nah, betul menggunakan hati? Iya. Menggunakan apa Bu? Menggunakan, kita melihat itu menggunakan penglihatan yang disimpan di mata. Menggunakan penglihatan yang disimpan di mata. Satu lagi, kita mendengar menggunakan apa? Telinga. Buktinya banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, kita mendengar menggunakan telinga. Buktinya banyak orang yang tidak bisa mendengar. Berarti dengan apa? Dengan pendengaran yang disimpan di kuping. Maka wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Coba kita tafakur sejenak. Kita punya mata dari mulai lahir sampai sekarang. Pernah nggak Pak kasih oli? Pernah nggak? Tapi licin terus kan? Nah, berarti itu tandanya kekuasaan Allah di situ. Kekuasaan Allah di situ. Maka wajib kita syukuri. Yang tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang selanjutnya, kalau kita tidak bersyukur, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sangatlah pedih. Ketika orang bersyukur lawan katanya kufur. Ketika dia sedang bersyukur maka dia tidak kufur. Ketika dia sedang kufur maka dia tidak bersyukur. Sedangkan orang bersyukur namanya syakir. Kalau orang kufur namanya kafir. Mau disebut kafir? Mau disebut kafir? Tidak. Maka marilah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, marilah kita sejenak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa duduk di sini, karena beliau kita masih bisa bertetap muka di sini, karena beliau kita menjadi umat beliau, nabi akhir zaman, nabi yang nanti akan punya syafaat untuk umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana
وسلمنا من قرانا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ويا قوي يا متين اخفض لنا والمسلمين ويا قوي يا متين اخفض لنا والمسلمين وسلم الإندونيسيين من الفيروس قافد 19 وسلم الإندونيسيين من الفيروس قافد 19 صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah kita membaca salawat, mudah-mudahan berkah kebaikan kita, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan bahwa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang membaca salawat satu kali maka Allah balas 10 kebaikan. Satu kali maka Allah balas 10 kebaikan. Begitu seterusnya, kalau kita membaca salawat 10 kali maka 100 kebaikan. Ketika kita baca 1000 salawat maka 10 juta kebaikan, dan seterusnya. Dan itulah berkah daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di alam dunia sebelumnya melalui alam-alam yang sebelumnya, yaitu alam ruh dan alam rahim. Alam ruh dan alam rahim. Setelah yang pertama Allah ciptakan kita roh. Setelah roh kita masuk ke alam rahim. Yang di alam rahim itu kurang lebihnya 9 bulan. 9 bulan. Setelah 9 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Pas waktu 4 bulan Allah tiupkan jodohnya, rohnya, dan yang lainnya. Allah tiupkan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai waktunya 9 bulan lahir, barulah kita melalui alam yang ketiga yang namanya alam dunia. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Masya Allah, 9 bulan. Dan itu kita ada di dalam perut ibu kita. Di dalam perut ibu kita. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau ketika di kandungan dalam ibundanya, dalam riwayat dikatakan 3 tahun Pak. Dalam kandungan ibunya 3 tahun. Setelah 4 tahun keluar, 5 tahun langsung hafal Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Masya Allah, beliau adalah madhab yang 4.
Dan setelah itu kita masuk kepada alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih dalam alam dunia. Dan itu yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Itu di alam dunia. Setelah ibu mengandungnya selama 9 bulan, kemudian dikeluarkan, ada tuh lagunya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah, kau mengandung, melahirkan, dan seterusnya. Begitulah ibu. Maka untuk membalas jasa beliau sangatlah jauh, tidak akan terbalas. Dalam suatu riwayat dikisahkan ada sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Tahu Pak Uwais Al-Qarni? Pak, tahu Uwais Al-Qarni? Bu, tahu Uwais Al-Qarni? Udah pernah kenalan sama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Bagaimana? Dia adalah seorang pemuda yang memiliki penyakit di dalam daging, di luar tulang. Kalau zaman sekarang itu penyakit borok, atau kalau di santri itu budu. Jijik, sangat menjijikan. Dan setelah itu beliau singkat cerita anak yatim, tinggal bersama ibunda. Ibundanya buta dan tidak bisa jalan. Setelah itu kemudian Uwais dipanggil oleh ibundanya. Wahai Uwais, kemarilah, kata ibundanya. Apa ibu? Ibundanya berkata, Uwais, ibu telah melaksanakan rukun Islam pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan sekarang ibu ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Setelah itu Uwais bingung. Sedangkan Uwais itu berada di Yaman. Jarak Yaman ke Mekah itu kurang lebihnya dari sini ke Jakarta, kurang lebihnya dari Yaman ke Mekah. Setelah itu Uwais Al-Qarni bergegas pergi ke pasar, kemudian berburu, bekerja. Setelah bekerja, Uwais mendapatkan upah. Setelah mendapatkan upah, kemudian Uwais belikan upah tersebut kepada keledai, anak keledai. Setelah anak keledai tersebut dibeli oleh Uwais, kemudian Uwais bikin kandang di gunung. Lazimnya orang ketika bikin kandang kan di pinggir rumah, kandang sapi di pinggir rumah, kandang kandang ayam di pinggir rumah, kandang kambing di pinggir rumah. Uwais Al-Qarni di gunung. Ketika memberi makan kepada keledai, bukan makanannya yang dibawa ke gunung, tapi keledainya diangkat oleh Uwais, dibawa ke rumahnya. Begitu seterusnya, bolak-balik, sampai akhirnya keledainya pun besar. Uwais menjadi kekar, menjadi kuat. Kemudian keledainya dijual. Setelah dijual, Uwais menghampiri ibunya. Ibunda, sekarang marilah kita melaksanakan ibadah haji. Dengan apa Uwais? Kata ibundanya. Marilah Uwais, ibu akan kugendong. Digendong aku Uwais. Setelah digendong kemudian Uwais berjalan. Kurang lebihnya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam seterusnya beliau berjalan menggendong ibunya. Dikarenakan ibundanya tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan, oleh Uwais dibuat digendong. Setelah digendong kemudian sampailah di Mekah. Setelah sampai di Mekah, ibundanya bersujud di situ. Uwais Al-Qarni sama beribadah. Setelah beribadah, Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan ibundaku, selamatkan ibundaku. Lalu kemudian terdengar oleh ibundanya, wahai Uwais, anakku, kenapa kamu kan punya penyakit yang sangat luar biasa, tapi berdoa hanya untuk ibu, kenapa tidak untuk dirimu sendiri? Uwais berkata, walaupun saya berdoa 1000 doa, walaupun saya mengantarkan dari Yaman sampai ke Mekah, itu tidak akan pernah terbalas jasa ibu. Setetes pun, setetes pun. Itu
kata Uwais Al-Qarni. Setelah pulang Uwais Al-Qarni punya cita-cita ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Uwais Al-Qarni pulang dengan ibundanya. Setelah pulang dengan ibundanya, pamit kepada ibundanya, "Wahai ibunda, izinkan saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pergi Uwais bertemu dengan Rasul. Ketika pergi pulang lagi ke Mekah, ketika ketuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum." Yang membuka pintu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ada apa, wahai pemuda? Saya Uwais Al-Qarni, utusan dari Yaman, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidatuna Aisyah, "Mohon maaf, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pergi, baru saja." Uwais Al-Qarni pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Setelah itu Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, wahai putri Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah salam dariku, Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman, karena aku punya ibu yang harus aku urus." Saking berbaktinya kepada orang tua, saking cintanya kepada ibundanya, Uwais pun pulang. Setelah pulang Rasulullah datang. Setelah datang langsung bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai putriku," kata Rasulullah, "tadi ada yang datang ke sini ya?" Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah bengong, kenapa Rasulullah bisa tahu? Kata Rasul, "Ketahuilah bahwa itu adalah pemuda yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi." Ketika waktu meninggalnya Uwais Al-Qarni, singkat cerita, beliau ingin disolatkan oleh keluarganya, oleh warganya pun datang. Ketika datang, waktu memandikannya, sudah penuh jemaah yang memandikannya. Kata sang warga, "Nanti kita tunggu membungkus dengan kain kafannya." Setelah beres dimandikan, kemudian dibungkus dengan kain kafan, sudah banyak orang yang membungkus kain kafan. Bingung warga yang selalu bersama dengan Uwais bingung. Setelah itu, "Nanti kita tunggu salatnya saja." Kemudian setelah beres dibungkus dengan kain kafan, masuklah ke masjid, disolatkan. Ketika warga ingin menyolatkan, penuh masjid dengan orang-orang. Warga bilang lagi, "Nanti kita lihat pemakamannya." Setelah beres disolatkan, lalu kemudian melihat di pemakamannya sudah penuh sekelilingnya dengan manusia, dengan orang-orang. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa itu adalah malaikat yang berbondong-bondong ingin mengurus jasad Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Begitupun dengan kita, marilah kita teladankan kepada kisah Uwais Al-Qarni yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu berbakti kepada ibundanya, yang mana mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dari kita mencintai ibunda kita, mencintai orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, di dalam kitab Runaqul Majalis dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, yang isinya bahwa surga itu merindukan 4 perkara. Surga itu merindukan 4 perkara. Apa yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, talil Quran. Apa itu talil Quran? Orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau dilihat dari sisi lugawinya, Al-Quran itu kan kalamullah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran, dan sampai sekarang menjadi pedoman umat Islam seluruh dunia. Itu yang definisi Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha
siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah balas 10 kebaikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka keluarlah 10 malaikat menjaga kita. Itu satu huruf. Kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu lam satu mim satu. Berarti ketika kita baca alif lam mim, maka 30 kebaikan untuk kita. Kata baginda Nabi Muhammad, Iqra'ul Qur'ana yawma ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra', kalau dalam ilmu sorof, Iqra' itu fi'il amar, fi'il madinya qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, fi'il amarnya Iqra', yang artinya bacalah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya, menjadi syafaat. Dalam hadis yang lain, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Barang siapa yang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka hidupnya kita itu dengan ruh. Hidupnya manusia, hidupnya makhluk, hidupnya manusia, makhluk yang dinamakan dengan manusia itu dengan roh. Coba kita bayangkan ketika manusia tanpa roh, apa disebutnya, Bu? Mayit. Mayit. Jasad tanpa roh disebutnya mayit. Tapi ketika jasad dengan roh menyatu, bisa disebut manusia. Hidupnya jasad karena adanya roh. Kemudian hidupnya roh karena ada akal. Ayam punya roh, kambing punya roh, tapi tidak punya akal. Punya akal, cuma berbeda dengan akal manusia. Kalau akal manusia hayawanut tabi'atun, itu hayawan apa namanya, hewan sebangsa nih, ayam, kambing, itu namanya hayawanut tabi'atun, hewan yang tidak bisa berpikir. Ayam, yang namanya ayam kalau udah datang syahwatnya, gak usah nengok ini ada orang apa enggak. Betul? Itu namanya hayawanut tabi'atun, hayawan tabi'at, karena dia punya akal tapi tidak diberi pengertian. Ada yang namanya hayawanun natiq. Siapa hayawanun natiq? Yaitu manusia yang punya akal dan diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hidupnya itu dengan akal, hidupnya akal dengan agama, agama. Punya akal tapi tidak beragama, sesar hidupnya. Hidupnya agama dengan apa? Dengan ilmu. Hidupnya agama dengan ilmu. Kita agama Islam tapi tidak punya ilmunya. Kata syairan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajal ma ibadah teu jeung ilmuna, amal nate ditolak teu diterima. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa menggunakan ilmunya, maka ditolak alias tidak diterima oleh Allah. Percuma kita sholat 1000 rakaat misalkan, tapi tidak menggunakan ilmunya, tidak akan diterima oleh Allah, alias mardudatun la tuqbalu. Maka hidupnya agama itu dengan ilmu. Seterusnya hidupnya ilmu dengan apa? Dengan amal. Maka dalam peribahasa kala tarub, apa dalam peribahasa apa namanya, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, dengan artian tidak memberi manfaat kepada orang lain. Kita percuma punya ilmu tapi tidak diberi manfaat kepada orang lain. Itu bagaikan kita punya pohon tapi tidak berbuah. Nah itu hidupnya ilmu dengan apa? Hidupnya ilmu dengan ikhlas.
Hidupnya amal dengan apa? Hidupnya amal dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Maka ketika hati kita ikhlas mengamalkan ilmu kita, maka disitulah terakhir kita. Sebab ikhlas itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah. Itu yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Surga akan merindukan 4 perkara. Yang pertama talil Quran, yang kedua yaitu wahafidhil lisan. Apa itu wahafidhil lisan? Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Nah, ini yang paling banyak di kalangan manusia, yang paling banyak terjerumusnya. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena lisannya. Dalam peribahasa, kalau ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi ketika lisan melukai hati, maka kemana obat akan dicari? Lisan mah seket, Bu, Pak. Seket, kalau kata orang Sunda itu seket. Seket lisan. Maka dari itu wajib kita jaganya, yaitu wahafidhil lisan. Menjaga lisannya, meraksa lisannya. Barang siapa yang tidak menjaga lisannya, maka akan tersesat. Maksudnya tersesat tersebut, tahu anjing? Anjing tahu? Anjing dari mulai kaki sampai mulutnya najis. Bahkan sampai najis, saking najisnya disebutnya najis mughaladah. Apa itu najis mughaladah? Najis mughaladah itu najis terberat, sehingga mensucikannya dengan 7 kali cap, dengan 7 kali air, salah satunya dengan menggunakan tanah. Tapi senajis-najisnya anjing, masih ada air dan tanah yang bisa mensucikannya. Tapi ketika lisan manusia menyakiti hati manusia yang lain, lisan manusia menyakiti insan yang lain, lisan manusia menyakiti hati sesama muslim, maka air yang mana yang bisa mensucikannya? Tanah mana yang bisa mensucikannya? Nah, betul Pak? Nah, betul begitu. Lisan itu, maka bahayanya lisan itu. Maka banyak manusia terjerumus karena lisannya. Yang tadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena lisannya. Karena lisannya. Karena misalkan nih, dari atasannya oleh lisan, dari lisannya. Contoh dari Bapak Presiden, dari kata Bapak Presiden A sampai ke bawah bisa-bisa menjadi Z. Nah, itu lisan. Itu lisan. Diperpanjang bla 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 bla. Itu namanya lisan. Tapi kalau masalah punten, maaf, kalau masalah uang, dari presiden misalkan 100 juta sampai ke bawah bisa-bisa 10 juta, Pak. Betul nggak? Nah, itu sebaliknya daripada lisan. Lisan sedikit dari presiden ke bawah ke jajarannya bisa menjadi banyak, tapi ketika uang dari presidennya banyak ke bawah bisa menjadi sedikit. Nah, itu perbedaan tipis. Itulah dengan lisan. Maka surga merindukan kepada orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisannya? Dengan cara kita perbanyak berzikir, perbanyak ingat kepada Allah. Kata Allah, fadkuruni azkurkum washkuruni ala takfurun. Barang siapa ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Barang siapa yang berzikir kepadaku, maka aku akan berzikirmu, kata Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat selalu kepada kita. Ketika kita jarang mengingat Allah, maka Allah pun jarang mengingat kita. Ketika kita tidak pernah mengingat Allah, maka Allah pun tidak akan pernah mengingat kita. Begitu dengan Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada hambanya. Nah, itu wahafidhul lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Apa itu wa mut'imul ji'an? Yaitu orang yang memberi makan
kepada orang yang sedang berbuka puasa. Nah, ini menginjak kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini wabut imuljian, kebiasaan yang baik yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Misalkan Bapak Khalid, ada Bapak Khalid di sini? Bapak Khalid tukang misalkan ke masjid waktu beres asar nih 5:30 misalkan. Ketika beres ke masjid, kemudian baca Quran di masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa? Waktu adzan maghrib tiba, waktu sedang berbuka puasa, lalu kemudian Bapak Khalid adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu ibu-ibu langsung terketuk dengan hatinya. Nih Pak Khalid kolaknya, nih Pak Khalid apa bakwannya, nih Pak Khalid nasinya. Nah, itu orang yang wamun imuljian, dan orang tersebut akan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, surga akan merindukannya. Apa yang keempat? Man shoma fi syahri Ramadan. Manusia atau orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan begitu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sebelumnya kita melalui bulan suci Rajab, bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. 3 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Rajab diibaratkan kita tandur, Bu. Tandur padi, benih padinya. Di bulan Rajab diibaratkan setelah bulan Rajab beres, kita masuk ke bulan Sya'ban, waktunya mupuk. Di Orea dipupuk semua. Setelah dipupuk, masuklah ke bulan suci Ramadan. Nah, di situ kita panen. Panen apa? Panen pahala. Pahala sunnah diganjar sama Allah menjadi wajib. Begitupun dengan wajib berkali-kali lipat. Maka orang yang berpuasa sangatlah beruntung. Di mana orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa nanti ada qadha. Karena puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, Pak. Hukumnya wajib. Sedangkan definisi wajib menurut fiqih, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang ketika dilaksanakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan mendapat siksa atau mendapat dosa. Ketika kita berpuasa maka kita dapat pahala. Ketika sebaliknya kita tidak berpuasa, maka kita akan mendapat siksanya Allah. Maka berpuasalah di bulan suci Ramadan. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dalil tentang berpuasa. Dan surga akan merindukannya. Yang 4 tadi. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafidhil lisan, yang ketiga wamut'imul ji'an, dan yang keempat man shoma Ramadan, man shoma fi syahri Ramadan. Semuanya diperoleh, tidak akan dapat diperoleh kalau tidak menggunakan ilmu. Maka perbanyaklah berkumpul dengan para ulama, karena ulama itu punya banyak ilmunya, berpengalaman dalam ilmunya. Maka kata Nabi, akan datang satu zaman di mana zaman tersebut jauh daripada ulama,
jauh daripada hukama, jauh daripada ahli fikih, maka Allah mengangkat 3 perkara. Yang pertama, ketika manusia meninggalkan ulama, manusia tidak hormat kepada ulama, manusia tidak hormat kepada hukama, manusia tidak hormat kepada ahli fikih, maka Allah akan mengangkat berkah kasabnya, berkah rizkinya. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, sawahnya lega, tapi tidak tenang hatinya. Nah, jangan-jangan itu tidak berkah rizkinya. Ingatkan bahwa kita harus berkumpul dengan para ulama. Itu yang pertama. Ketika kita jauh daripada ulama, kita akan diangkat berkah rizkinya oleh Allah. Yang kedua, ketika manusia jauh daripada ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Apa itu zalim? Wad'u syai'in la fi mahalihi, menempatkan suatu perkara bukan di tempatnya. Itu yang namanya zalim. Pemimpin yang zalim. Kenapa bisa diberi pemimpin yang zalim? Karena kita jauh daripada ilmu, jauh daripada ahli ilmu, jauh daripada ulama, sehingga kita asal pilih mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Asal pilih, wah ini nih yang benar menurut kita, padahal menurut orang lain masalah. Oh ini nih yang benar, ini nih pemimpin yang benar nih, yang bisa memakmurkan rakyatnya. Belum tentu menurut ulama itu benar, belum tentu menurut ulama itu adil, belum tentu menurut ulama itu bakal makmur. Karena ulama lebih tahu daripada yang bukan ulama. Mohon maaf. Maka dari itu haruslah kita berkumpul dengan para ulama. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, ketika manusia jauh daripada ulama, menjauhkan daripada hukama dan ahli fikih, maka Allah akan mematikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa lewat kata su'ul khotimah? Husnul khotimah. Mau kita dalam keadaan su'ul khotimah? Tidak. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang menginginkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para hukama, berkumpul dengan para ahli fikih. Jangan sekali-kali kita jauh daripada ulama, apalagi sampai mencaci memaki daripada ulama. Jangan. Karena ulama lebih tahu akan bagaimana masa depan yang akan datang, masa depan tahun-tahun yang akan datang. Ulama lebih tahu. Maka sering berkumpullah dengan para ulama. Kesimpulannya, maka marilah kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba, menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallallahu alaihi. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.